Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini bisa berjumpa kembali dengan saya Pak Eko dalam pembahasan materi-materi fisika ataupun pembahasan soal-soal. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal yang dijadikan tugas ya pada pertemuan sebelumnya. Baiklah, kita mulai untuk yang soal yang pertama. Ya, dua buah partikel A dan B masing-masing bermuatan 16 mikrokulom dan 10 mikrokulom terpisah sejauh 40 cm satu sama lain. Tentukan gaya kulom yang bekerja pada masing-masing muatan. Ya. Baiklah, saya gambarkan kira-kira seperti ini. Yang satu 16 mikro, yang satunya 10 mikro. Ini terpisah pada jarak 40 cm. Di sini 40 cm. Kemudian tentukan gaya kulom. Karena ini muatannya adalah sejenis, maka ini interaksinya adalah tolak menolak. Jadi ini tolak menolak, ini gaya yang ke sini, yang ini kanan. Sama besar berlawanan arah. Ini misalnya saya sebut FAB dan ini adalah FBA. Ya. Jadi penamaannya ada yang menyebutkan ini FBA, yang di sini FAB ya. Tergantung nanti kalau saya pakai ini, maksud saya adalah FAB itu adalah gaya yang bekerja pada muatan A, pengaruh dari muatan B gitu ya. Jadi cara membacanya, kalau yang buku bahasa Inggris biasanya FBA begitu ya, tapi maksudnya sama. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya kulom. Gaya kulom itu FAB, kita hitung salah satu saja, karena kalau ketemu FAB maka besarnya ini sama. Besarnya sama, hanya berlawanan arah. Saya tuliskan FAB nya sama dengan K, muatannya adalah QA dikalikan QB dibagi dengan RAB dikuadratkan begitu. Ini adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat dikalikan QA. Ini QA nya yang ini 16 mikro, 16 kali 10 pangkat min 6 kulom dikalikan dengan QB. Di sini QB 10 mikro, berarti ini 10 pangkat 10 kali 10 pangkat min 6 sama saja dengan 10 pangkat min 5. Begini kulom langsung. Kemudian dibagi dengan RAB nya. RAB nya 40 cm. 40 cm itu 4 kali 10 pangkat min 1 meter. Jangan lupa ini dikuadratkan. Sama dengan 9 kali 16 kali 10 pangkat, ini 9 min 11 ya, ini min 11, ini 9, berarti min 2. Satuannya ini kulom, ini kulom kuadrat, ini kulom pangkat min 2, jadi habis. Tinggal ini yang pembilang Newton meter kuadrat dibagi dengan ini dibagi dengan 16. Ini 4 kuadrat kan 16 kali 10 pangkat min 2. Satuannya dikuadratkan meter kuadrat. Jadi ini coret, ini juga coret, jadi jawabannya adalah 9 Newton ya. Ya, ini dicarikan angka yang gampang supaya memahaminya juga mudah gitu ya. Untuk berikutnya soal yang kedua. Dua buah partikel A dan B masing-masing 16 mikro dan min 4 mikro terpisah pada jarak 16 cm satu sama lain. Jika partikel C 2 mikrokulom dan terletak segaris dengan partikel A dan B, jika resultan gaya di titik C itu sama dengan 0, tentukan kedudukan atau letak partikel C terhadap A. Jadi kira-kira seperti ini. Saya tuliskan yang A itu adalah 16. Di sini adalah 16.
mikrokulom, yang di sebelah kanan yang titik B ini adalah min 4 ya, min ya. Dicari titik C yang muatannya itu yang resultan gayanya 0. Yang resultan gaya 0 itu kalau muatannya berbeda itu letaknya di luar ya, di luar atau bukan di sini, bukan di antara A dan B, tapi di luarnya, boleh di kiri A atau di kanan B. Nah, tapi konteksnya di sini karena ini muatan 4 yang lebih kecil, maka letak titik netral itu adalah di mendekati muatan yang kecil. Ya, yang kecil kan 4. Kecil dalam artian nilainya ya, bukan tandanya ya. Jadi 16 dan 4 diambil nilai mutlaknya itu 4 itu lebih kecil, maka letak titiknya itu dekat dengan titik C. Saya misalkan di sini tetap titik B, dekat dengan titik B, ngomongnya serimpet di sini ya. Ini titik C. Nah, begitu. Sehingga interaksi antara A dan C ya, A dan C itu kan sama-sama positif, berarti tolak menolak. Ini ke sana. Ini adalah FC dengan A. Kemudian antara B dan C itu kan beda jenis karena ini positif. Ini positif, ini negatif. Positif dengan positif ini tolak menolak ke kanan. B dengan C berlawanan tanda, berarti sini ke kiri di sini. Ini adalah FCB. Ini supaya netral ya, maka ininya harus sama dengan 0 atau FCA sama dengan FCB. Jadi kita tuliskan sigma F-nya sama dengan 0. Berarti ini FCA min FCB sama dengan 0 atau FCA sama dengan FCB. Nah, begitu ini. Nah, supaya tempatnya cukup saya tulis di bawahnya di sini. FCA itu berarti K QA dikalikan QC dibagi dengan R AC kuadrat sama dengan K QC dikalikan QB per R BC kuadrat. Ini dicoret, K-nya dicoret ya. Kemudian ini QC, ada QC, ini ada QC, sehingga tinggal QA. QA-nya saya masukkan, ini adalah 16 mikro. 16 mikro dibagi dengan RAC, secara A ke C. Ini tadi, ini adalah dari A ke B. Coba dilihat A ke B berapa? Ini 16 cm. Ini kita misalkan dari B ke C yang kita belum tahu, kita misalkan X. Berarti sama dengan berapa? 16 plus X dalam satuan senti. Itu sama dengan yang QB-nya di 4 mikrokulom dibagi dengan jaraknya itu adalah X kuadrat. Ininya mikronya dicoret. Kemudian ini ditarik akar ya, ditarik akar semua. Ini 16 kan bisa ditarik akar, hasilnya adalah bulat positif ya, ini juga bulat ya. Jadi nanti hasilnya setelah diakar itu akarnya 16 adalah 4. Ini 4 ya, dibagi dengan ini pangkatnya hilang karena diakar, jadi 16 plus X sama saja, sama dengan ini 2, 4 nya dikuadrat jadi 2 per X gitu ya. Nah, kemudian ini masih bisa disederhanakan lagi ya, ini 2, ini 1. 2 per 16 plus X sama dengan 1 per X. Kalikan silang, 2X sama dengan 16 plus X begitu ya. Ini turut sini berarti 2X min X sama dengan X
sama dengan 16. Berarti X-nya itu 16 juga ya. Jadi sudah ketemu posisinya di mana. Kalau ditanyakan jika gaya di C sama dengan 0, tentukan kedudukan partikel C terhadap titik A. Berarti jaraknya, jangan lupa, jarak C ke A adalah berarti X, atau kan pakai R ya, RAC sama dengan 16 cm tambah 16 cm. Hasilnya adalah 32 cm. Di posisinya di sebelah kanannya di sini ya. Gambarnya ini tidak sesuai dengan skala ya, tapi ini jawabannya seperti ini. Nah, begitu untuk soal yang nomor 2. Selanjutnya untuk yang nomor 3. Nah, ini untuk nomor 3. Berapa ya? Ini untuk nomor 3. 3 buah muatan masing-masing terletak pada sudut-sudut segitiga sama sisi. Apabila gaya antara dua muatan adalah F, tentukan gaya yang bekerja pada setiap muatan. Nah, ini saya gambar di sini. Ini misalnya ini adalah muatannya sejenis, ini jaraknya juga sama, S semua. Kemudian ini besarnya sama dengan F. Ini besarnya juga sama dengan F. Nah, yang ditanyakan adalah gaya yang bekerja pada setiap muatan. Berarti ini resultan dari ini. Ya. Ini yang ditanyakan. F. Nah, karena ini adalah segitiga sama sisi, maka di sini adalah sudutnya 60 derajat juga. Maka kita ngitungnya pakai penjumlahan vektor ya. Resultannya sama dengan akar dari F kuadrat ditambah F kuadrat ditambah 2F kali F dikalikan dengan kosinus 60 derajat. Nah, ini 60 derajat sih ya. Nah, saya tulis selanjutnya. Ini dengan ini adalah 2F kuadrat. Ini F dengan F kuadrat, jadi ini 2F kuadrat dikalikan cos 60 setengah. Jadi sama dengan akar 2F kuadrat ditambah F kuadrat. Jadi 2 tambah 1 jadi 3. 3F kuadrat. Sehingga ini setelah diakar, F-nya bisa keluar, akar 3-nya tidak bisa keluar. Jadi ini jawabannya adalah F akar 3. Nah, begitu. Berarti nilai dari sini sama dengan interaksi antara dua partikel ini dikalikan dengan akar 2. Jika seandainya jika F-nya itu adalah 10, maka resultannya ini gaya total yang bekerja pada masing-masing muatan itu adalah 10 dikalikan akar 3 begitu ya, atau 17,3 ya. Ya mungkin itu saja soal untuk kali ini ya. Silakan dicoba untuk soal-soal yang sejenis atau soal lain yang lebih tinggi tingkatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.